jamaah. Ini akhwat-akhwat, seistri-istri yang memperuncing permasalahan keluarga adalah saat engkau mencari pembenaran di sekitarmu. Mencari pembelaan di lingkunganmu, teman-temanmu. Suamiku kayak gitu, sebenarnya yang membuat rusak, tambah hancur keluarga adalah orang di luar keluarga. Yang membuat tambah rusak adalah orang di luar keluarga, jamaah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kunci rapat-rapat dan jangan perselisihan rumah tangga itu ya disampaikan kepada orang lain, ya. Ya jamaah, kalau engkau sedang berkomunikasi, suami sadarilah, istri sadarilah. Kalau engkau sedang berkomunikasi dan engkau ya terjebak pada amarah, maka saat engkau marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ya, apabila engkau dalam keadaan duduk masih marah, maka berbaringlah. Tapi kalau engkau masih tetap marah, ambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Ya. Bisa dipahami jamaah? Puncak dari pertolongan Allah yaitu wasta'inu bisobri wassolah. Ya. Pertolongan Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dari berdiri ke duduk ke berbaring, itu adalah ya menumbuhkan kesabaran. Karena sesungguhnya amarah itu adalah api dan kesabaran itu adalah airnya. Ya, maka wasta'inu bisobri wassolah. Bisa dipahami jamaah sampai di sini? Ya, cepat banget waktunya ya, Masya Allah. Ya. Bisa dipahami jamaah? Paham ya? Jadi dicatat ini tadi jamaah. Ya. Agar kita paham apa yang harus kita lakukan jamaah. Kita kan kepengen sakinah mawadah warahmah. Maka jangan gengsi. Kau mau peluk suami, peluklah suami. Kalau mau minta maaf kepada istri, mintalah maaf kepada istri. Jangan gengsi, saya kan pemimpin rumah tangga, maksud saya minta maaf duluan. Jangan. Ya. Jangan jamaah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jamaah, ya. Dan ya dikatakan jamaah ya, apabila engkau sedang berdiri maka duduklah, apabila engkau sedang duduk maka berbaringlah, atau hendaknya salah seorang dari mereka saling memeluk, mencium. Lagi amarah, iya aku seperti ini, istighfar, datangi pasanganmu, peluk, istighfar. Ya. Ya. Istighfar jamaah. Kalau kita sedang marah, ingetin pasangan kita. Kamu tuh salah gini, ingetin. Istighfar. Astagfirullah. Masih marah, istighfar. Sabar. Ingetin. Ya. Karena harus saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling menasihat satu dengan yang lain. Jadilah pribadi yang beruntung. Wa tawasau bil haqq
wa tawassaw bis sabr, yang selalu bernasihat akan kebaikan dan kebenaran dan selalu bernasihat akan kesabaran. Itulah orang yang beruntung yang disampaikan Allah di surat Al-Asr ayat 3. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilu sholihat, yang melakukan amal-amalan soleh, wa tawassaw bil haqq, orang yang selalu mengatakan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, orang yang selalu mengatakan bernasihat akan kesabaran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika salah seorang dari pasangan melakukan kesalahan, hendaknya yang lain segera memaafkan dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan itu tidak akan selesai kalau tidak diselesaikan. Permasalahan itu akan menjadi beban kita kalau kita tidak menyelesaikan dan melupakan permasalahan itu. Bagaimana menyelesaikan dan melupakannya? Ya jamaah, memaafkan dan lupakan. Bangunlah keluarga yang lebih baik. Ya. Ya. Dan perbaikilah dirimu. Ya, tidaklah permasalahan keluarga itu akibat dari tangan kita sendiri. Ya. Permasalahan keluarga, anak kita tidak mau sholat, apakah salah anaknya? Tidak. Itu salah dalam mendidik orang tua. Bahkan ada kajian yang Abu sering katakan, mendidik orang tua dalam rumah tangga, bukan mendidik anak lagi. Ya, ini harus menjadi tamparan bagi kita orang tua, bahwasanya ya ada kajian yang judulnya mendidik orang tua di dalam rumah tangga. Bukan mendidik anak dalam rumah tangga. Ya. Mendidik anak dalam keluarga, tidak. Mendidik orang tua dalam keluarga. Itu jamaah. Kuncinya apa? Bagaimana menjadi orang tua yang baik. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, ya, wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Yang lebih baik dalam keluarga, sebesar apapun permasalahan, perdamaian itu lebih baik bagi ya pasangan suami istri, ya. Ya, karena apa jamaah? Karena pekerjaan paling besar seorang syaitan, ya, pekerjaan paling besar syaitan adalah apa? Memisahkan suami dari istrinya, yaitu menjadikan keluarga itu pecah, tercerai-berai, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya amarah dalam berkomunikasi di dalam keluarga adalah bisikan syaitan. Saat engkau beramarah dalam keluarga, ya jamaah, ingat engkau sedang dikuasai syaitan. Maka segera istighfar. Jadi sekarang kita tahu jamaah, suamiku kamu itu astaghfirullahaladzim. Ya, tolak itu semua jamaah dengan istighfar kepada Allah. Ya. Jangan kita biarkan syaitan menguasai kita. Ya. Maka perhatikan jamaah dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, ya, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Lalu ia mengirim bala tentaranya. Tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah orang yang menimbulkan fitnah paling besar kepada manusia. Salah seorang dari mereka datang dan berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Namun iblis menjawab, kamu belum melakukan apa-apa. Lantas datanglah syaitan yang lainnya dari mereka dan berkata, tidaklah aku pergi hingga aku berhasil memisahkan suami dari istrinya. Maka iblis mendekatkan kedudukannya, lalu ia berkata, sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang telah engkau lakukan. Sebaik-baik pekerjaan adalah membuat rumah tangga hancur. Itulah ya pekerjaan terbesar syaitan. Ya.
Walaupun perceraian itu ya ibadah, ya, karena perceraian itu juga sesuai dengan syariat, ya. Tapi itu yang dicintai syaitan. Itu yang dicintai syaitan, ya. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka terus jamaah, ya. Ya. Maka Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 128. Allah berfirman, jika seorang wanita khawatir suaminya akan nusus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa, ya, terhadap apa jamaah, ya, terhadap apa yang kamu kerjakan, ya. Maka berhati-hatilah, ya. Ya, maka berhati-hatilah, ya. Dan apabila terjadi perceraian jamaah, ya, 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 ya. Apabila terjadi perceraian, maka perhatikan jamaah. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 130, dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha luas dan Maha bijaksana. Perhatikan jamaah. Perceraian itu ibadah. Bagaimana perceraian yang bisa menjadikan ibadah itu? Apabila perceraian itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perceraian yang benar sesuai dengan syariah adalah perceraian yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bercerai akhirnya kita malah buka hijab, ya. Terus kita malah sering nongkrong-nongkrong, ya, merasa bebas, itu salah. Ya, perceraian yang benar ada perceraian yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Perceraian yang benar ada perceraian yang dilakukan karena tidak bisa ditegakkan Islam dalam keluarga itu. Ya. Ya, Bunda Safina. Kalau perceraian menjadikan kita jauh dari Allah, berarti ada yang salah dalam perceraianmu, dan engkau akan menyesal. Pada satu titik engkau akan menyesal. Kalau perceraian itu menjadikan engkau menjadi pribadi yang lebih baik, mempunyai akhlak yang lebih mulia, maka perceraian itulah ya ibadah yang baik bagi kita. Ya. Perceraian itu syariat, ya. Ketentuan syari boleh bercerai. Tapi bercerai yang baik seperti apa? Nah, itu yang perlu nanti kita pelajari tentang bab perceraian, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun hadis ya yang mengatakan bahwasanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, ya. Walaupun itu ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ya, tapi ini juga kadang ya disampaikan. Kenapa? Mosok syariat dibenci Allah. Nah, itu jamaah. Masa syariat dibenci Allah padahal talak itu adalah syariat. Yang dibenci Allah apabila kita mentalak tapi semena-mena. Apabila kita mentalak tapi ya tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya. Mentalak bukan dengan ilmu. Bagaimana mentalak yang bukan dengan ilmu? Aku talak 3 kamu, padahal tidak pernah mengatakan talak 1 dan talak 2. Ya. Dikit-dikit aku minta cerai seorang istri. Nggak boleh, itu menandakan ya seorang istri ya tidak pernah datang kepada majelis-majelis ilmu. Saya sering kok datang Abu ke pengajian-pengajian, pasti ilmunya masuk kanan keluar kiri.
datang kepada pengajian yang asal jamaah senang. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Bahkan kita mengatakan dengan dalil yang benar, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Itu pun kadang disalahkan. Tuh kata Ustadz Fulan seperti ini. Kok ini Abu mengatakan seperti itu, Ustadz Fulan sudah mengatakan itu. Ya, apa yang dikatakan, dalilnya mana? Apa yang Abu katakan? Ya, dalilnya jelas. Di dalam Al-Qur'annya jelas. Hadis Rasulullahnya jelas. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan kajian, ya. 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 Saya sering diselingkuhi, apa wajar saya minta cerai terus? Ya, boleh minta cerai kalau diselingkuhi, tapi sebelum minta cerai, ya duduk permasalahannya dulu diselesaikan. Jangan belum tahu kebenarannya, belum tahu klarifikasinya, dikit-dikit sudah minta cerai, ya. Maka jangan yang seperti itu, ya. 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 Maka kalau kita sedang mau menceraikan, pikirkan maslahat dan mudorotnya. Kalau kita meminta cerai, pikirkan maslahatnya dan mudorotnya. Jangan kita minta cerai atau kita menceraikan karena emosi. Jangan, jamaah. Nanti kita menyesal, ya. Ya. Kita menyesal, ya. Ya. Bagi seorang suami atau seorang istri, ya sebesar apapun kemarahan pasanganmu, hendaknya engkau bersabar, ya. Dan janganlah mudah mentalak istri dan jangan mudah meminta cerai kepada suami, ya. Ya. Ya, ini contohnya jamaah, mohon maaf ya, ini mohon maaf ya, pasti ada banyak pertentangan, tapi Abu harus sampaikan. Jamaah, ya, meminta cerai kepada suami karena suami selingkuh dan jelas, ya, dan sudah menjadi suatu pengkhianatan, sudah dimaafkan tapi sudah tidak mau bersatu lagi, boleh tidak jamaah? Boleh kita meminta cerai saat suami sudah selingkuh, sudah dikasih tahu tetap melakukan itu, boleh tidak jamaah? Jamaah, jawab jamaah. Yuk, ini sebentar lagi jamaah. Aduh, ya sebentar lagi ini. Belum selesai lagi, ya. Ya. Boleh. Karena apa? Karena, ya, selingkuh itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk dan itu yang tidak disyariatkan. Maka boleh meminta cerai apabila suaminya, ya, tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, ya, tapi dikomunikasikan dulu. Tidak bisa, maka boleh, ya, karena tidak, itu sudah sesuai dengan syariat. Pertanyaan lagi, boleh tidak kita meminta cerai saat suami poligami? Ini pasti banyak pertentangan jamaah. Boleh tidak jamaah? Bunda Safina, tidak boleh, kenapa? Ya. Poligami itu sesuai dengan syariat atau tidak? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.